selamat datang di vlog Setiawan J. Video kali ini saya akan mereview sebuah Honda LX tahun 88. Kita mulai dari depan ya. Ini Honda LX itu setelah LX dia keluar Grand Civic. Perbedaannya sebenarnya cukup nggak banyak dari segi facelift lampu saja seperti itu. Dari depan modelnya JDM banget untuk mobil LX ini, jadi untuk bumper, tapi orinya dia bumpernya nggak seperti ini ya. Ini agak semi di custom biar lebih terlihat JDM. Lampu depan dia masih pakai kaca seperti ini menyatu sama lampu kota. Lampu sen dia di sini cukup simple. Terus untuk Honda generasi Civic memang di sini dia full. Terus maksudnya untuk radiator dia udaranya dia dari bawah. Dan untuk Honda Civic kebanyakan dia radiatornya aslinya dia kecil ya, jadi mungkin untuk mobil dipakai sekarang rentan overheat lah seperti itu. Dari samping si Honda LX ini dia modelnya simple sederhana, cuman kelihatan timeless, jadi nggak kemakan zaman walaupun sampai zaman sekarang. Dia masih banyak diminati apalagi untuk kaum anak muda, jadi modelnya simple sport, jadi unik lah. Apalagi modelnya rata-rata dikasih velg besar. Ini dia pakai velg ring 16 ya. Di velgnya ini dia depan belakang beda ukuran, lebih besar yang belakang. Dia pakai ring 16 dibalut ban ukuran 195/45. Jadi terlihat keren lah. Tapi dengan catatan suspensinya memang agak dipendekin ya. Cuman konsekuensinya mungkin agak keras lah. Cuman untuk stylenya dapat untuk mobil ini biar lebih oke lah. Di depan ini ya, jadi ini dia pakai dudukan plat nomor yang model JDM yang seperti ini. Terus untuk mobil ini cukup rendah ya, jadi pendek. Terus lebar juga nggak lebar karena ini memang jenis model sedan yang small lah, small sedan. Kaca dia rendah. Untuk visibilitas sangat luas karena kaca-kaca dari mobil ini luas sekali. Jadi cuman kalau kita jalan di jalanan biasa terlihat rendah banget dengan mobil di kanan kiri kita, karena memang basicnya dia pun memang model zaman dulu untuk sedan seperti ini memang rendah-rendah, beda sama sedan zaman sekarang yang udah mulai bodinya gede, ketinggiannya dia lebih tinggi. Dan untuk mobil zaman dulu juga ground clearance-nya walaupun dia posisi standar pun nggak terlalu tinggi ya, jadi rawan mentok di jalanan yang kurang baik. Oke, dari untuk sektor dapur pacu dia mempunyai cc 1500 cc, mempunyai tenaga sekitar 92 horsepower pada barunya dan torsinya kurang lebih 119 Nm. Jadi dia model penggerak depan ya, 4 silinder inline. Jadi dia masih pakai karburator. Jadi untuk perawatannya cukup mudah, spare part pun menurut saya masih cukup gampang lah untuk dicari. Ya ini biasanya kalau Civic itu mungkin rentan di radiator karena kita bisa lihat sendiri radiatornya dia tuh kecil, cuman tapi udah dibekali dengan 2 buah kipas, jadi untuk pendinginan lebih maksimal. Karena kalau pakai AC pun dia dapat tambahan suplai udara dari kipas fan AC ini. Oke, dari model tampilan belakang si Honda Civic LX ini seperti ini model lampunya. Kalau Grand Civic dia ada perbedaan sedikit, jadi lampu di sini sennya dia di atas model vertikal seperti ini. Kalau ini kan dia di pojok, terus remnya di tengah, lampu mundurnya di sini. Kalau Grand Civic dia dapat potongan seperti ini lampu sen, ini lampu rem seperti itu. Jadi cuma perbedaan facelift di bagian lampu aja, kurang lebih contohnya seperti ini kalau Grand Civic. Nah, overall untuk bodi dan lain sebagainya kurang lebih hampir sama lah, dan seperti itu. Oke, masuk ke sisi interior. Dari posisi mengemudinya, nah ini seperti saya ceritakan tadi, model zaman dulu tuh rendah-rendah ya, jadi kita memang posisi kanan kiri kalau ada mobil di samping itu kita terlihat rendah sendiri. Apalagi untuk mobil ini dia agak diceperin jadi lebih rendah. Untuk posisi mengemudi dari Honda Civic LX ini dia setir, dia sudah bisa naik turun tilt steering, cuman belum bisa teleskopik, sudah cukup oke lah pada zamannya. Terus setir dia
palang 3 seperti ini. Terus ini dia ada lubang untuk mantau speedometer di depan. Posisi duduk ya seperti inilah mobil zaman dulu. Jadi memang sedan zaman dulu menurut saya ini kayak udah kayak sport lah, jadi agak selonjoran gitu lah kalau kita nyetir di mobil ini. Terus posisi duduknya dia sudah bisa sliding sama reclining saja, jadi nggak ada untuk pengaturan naik turun back adjuster ataupun pengaturan lainnya di kursi. Untuk dashboard, material dashboard dia di sini dia soft touch ya, soft touch pada zamannya oke lah seperti ini. Terus untuk kisi AC dia cukup simple, senada dengan garis-garis bodinya dia seperti ini, udah cukup komplit pada zamannya. Untuk pengaturan AC ada pendinginan, heater, sama pengaturan arah semburan sama speed dari kipas tersebut. Dari sini pun cuman yang bagian sini, konsol sini dia berbahan keras ya. Terus di tengah ada asbak sama lighter. Tape dia masih model single din, mungkin untuk berubah untuk double din nggak bisa ya, karena ini dipakai untuk cluster AC. Untuk kansel box cukup oke lah, cukup luas untuk pada zamannya. Terus dari sisi sun visor sudah dapat 2 buah, di sisi kiri penumpang dia udah dapat kaca. Terus dari spion tengah dia udah bisa retract ya, seperti itu. Terus untuk pengaturan dari ini dia tipe 5 manual 5 speed ya, posisinya seperti ini, tuas dan rem. Konsol tengah dia nggak ada ruang apapun, cuman yang di sini ada di bawah asbak untuk naruh tempat atau barang kecil-kecil bisa. Dan untuk speedometer dia masih analog seperti ini, singkat sederhana lah seperti itu. Cuman ini dia udah spion dia udah ini ya otomatis dari dalam, ada pengaturannya cukup oke. Dan sini ada tempat penyimpanan kecil di sisi kanan untuk koin dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk dari pintu dia udah power window, pada zaman dulu unik ya, power windownya seperti ini komplit. Nah bisa diatur dari sini. Cup holder nggak ada, speaker dia di sini cuma ada pocket holder. Cuman untuk door trim dia sudah berbahan lembut, soft touch ya, dipadukan dengan bahan kombinasi di sini. Jadi cukup mewah lah di zamannya. Oke, dari row kedua dari si LX ini dia posisi duduknya unik ya, menurut saya unik karena dia posisi jok belakang dia lebih tinggi dari posisi jok depan. Jadi ini dia kebetulan headrestnya dilepas, jadi kalau umpama ada headrest pun pandangan dari penumpang belakang masih bisa lihat bagian depan. Karena sedan-sedan model sekarang tuh setahu saya dia rata ya ketinggiannya dengan yang depan, jadi lebih kalau ngelihat depan agak kurang bisa melihat pemandangan di depan seperti itu. Untuk legroom dia cukup ya lumayan lah, pada zaman cukup luas ini. Terus kaki juga masih bisa selonjoran di bawah. Cuman di sini dia ada ini ya, jadi lumayan mengganggu lah. Jadi dia tidak rata karena ini mungkin untuk tempat selongsong knalpot di bawah seperti itu. Dan di belakang dia ada armrest, sudah dapat armrest. Untuk headrestnya dia menyatu ya seperti ini, kecil sih cuman cukup oke lah, cukup nyaman sama ada pegangan tangan. Terus untuk plafon dia seperti ini ya, cukup oke lah pada zamannya. Sama door trim sama dengan depan, cuman untuk power window udah keempat-empatnya ya. Dari sisi belakang pun dapat seperti itu. Cuman nggak ada yang namanya cup holder di belakang, mungkin bisa ditaruh di belakang jok depan sini seperti itu. Terus di belakang fiturnya cuman ini ada asbak, untuk lainnya nggak ada sih. AC, semburan AC dan lain sebagainya tetap dari depan. Untuk kenyamanan duduk ya relax lah, santai lah seperti itu. Dan untuk belakang ini dia nggak tahu ini ada atau enggak, atau memang sudah nggak ada, bisa komentar di bawah. Untuk sabuk pengaman di bagian belakang, karena di sini yang kita review ini kebetulan kok dia nggak ada sabuk pengaman di bagian belakang. Oke, dari bagian bagasi, untuk kapasitas bagasinya cukup luas, kita bisa lihat cukup luas sekali, bisa menampung 2 buah koper besar, cukup rapi ya pada zamannya, walaupun sekarang sudah tempakan umur lah seperti itu.
Tuh kondisi bagasinya seperti ini, sini belum ada peredam apapun pada zamannya, cuman oke lah. Untuk ban serep dia ada di sini ya. Nah, dia seperti ini kaleng untuk velgnya. Ini kondisi dari bagian dek bawah masih oke, belum ada karat dan lain sebagainya. Golongannya mobil ini cukup terawat. Terus untuk dari yang unik menurut saya ini, dia ada pelindung lampu. Untuk perkabelan lampu dia memang sengaja dikasih kayak penutup lah biar rapi, jadi bisa plug and play kalau kebetulan kita mau ganti bolam atau apa, jadi lebih memudahkan si pemilik itu. Dan untuk ini dia pakai bumpernya yang karet ya, karet seperti ini di model hitam top, ada juga yang model glossy, tergantung selera lah, banyak macamnya, banyak modifikasinya untuk Honda Civic LX ataupun Grand Civic. Oke, mungkin cukup sekian vlog dari saya untuk review dari Honda LX ini. Kalau setahu saya untuk bekasnya mungkin kurang lebih dia ada mulai dari berbagai iklan tuh mungkin ada yang 30-an juta, cuman ya semua tergantung kondisi. Semakin tinggi semakin mahal, kondisinya juga otomatis semakin bagus. Cuman untuk perawatan saya rasa masih mudah, cuman ya banyak ke hobi sih menurut saya kalau mobil-mobil seperti ini tuh. Kalau mungkin orang-orang punya dua mobil, yang satu buat kaki-kaki, yang satu buat hobi. Oke, mungkin cukup sekian vlog dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.